ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayah iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat untuk tetap ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, ba'da Ramadan seperti ini, biasanya di perkotaan-perkotaan atau orang-orang desa, sebagian yang sudah mudik balik kan, balik. Kemudian yang di rumah-rumah itu cari pekerjaan, biasanya ke kota. Yang ada tuh biasanya setelah Ramadan berangkat ke kota untuk bekerja, ke Jakarta atau ke Bandung atau kemana dan lain sebagainya, itu ada. Hal seperti itu juga tidak lepas dari momen-momen yang dimanfaatkan oleh warga Islam Jamaah, terutama pengurus-pengurus, untuk memanfaatkan pekerja murah, tenaga amal soleh murah, apalagi pembantu rumah tangga yang murah. Kali ini ada sebuah pengumuman seperti ini, sepertinya biasa saja, tapi nanti kita bisa umumkan di sini ya. Ada dua pesan yang isinya hampir sama, cuman berbeda tempat aja. Pertama kita baca di grupnya Jokam Islam Jamaah. Kita baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibutuhkan mubalighat. Mubalighat itu orang atau cewek yang pernah mondok di pondok Islam Jamaah yang sudah lulus, mendapatkan sertifikat ijazah mubalighat. Dibutuhkan mubalighat yang mau jadi tenaga amal sholih. Remeh banget ya. Fokus ngurusin bayi. Umur 7 bulan, pekerjaannya cuman fokus ngurusin bayi. Masalah rumah udah ada Mbak MT-nya. Mubalighat juga, mubalighatnya sendiri. Ukhra 1 juta. Ditanggung bersih, peralatan mandi udah disediakan dari sini. Bertempat di Jakarta Timur 3 dekat Pondok Syairullah. Jika ada yang berminat boleh japri ke saya. Nomor 2, bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibutuhkan tenaga amal sholih ya, pembantu saja, yang mau bertugas di daerah Jakarta Timur Bekasi. Kriteria: perempuan belum menikah, suka dan dekat sama anak-anak kecil, lancar 5 babnya, lancar BAB-nya, bukan lancar 5 babnya itu ngaji, ngamal, membela, sambung jamaah dan taat. Ini kalau dibaca orang yang awam ya BAB, lancar BAB-nya, 5 BAB-nya. Jujur dan amanah. Pekerjaannya bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel setiap hari, masak pagi doang, setrika setiap hari, jagain 2 anak umur 4 tahun dan 2 tahun antar ngaji. Fasilitas makan include rumah, kamar, sabun, sampo sudah disediakan. Ukhra atau gajinya 1,5 juta bersih. Jika berminat hubungi nomor di bawah ini.
Ya, masyaallah muslimin hafidhakumullah taala, kita tidak bisa pungkiri bahwa seperti ini ada di Islam Jamaah. Dan yang dicari rata-rata adalah mubalighat dengan mengatasnamakan, mengkamuflasekan seakan-akan tugas. Kalau sudah mubalighat, orang yang bersandang mubalighat itu ustazah lah, kalau kita itu ustazah yang sudah bersandang atau mendapat gelar ustazah atau mubalighat. Kenapa kok harus yang berstatus ustazah mubalighat? Karena dengan nama itu mereka dikira sudah menerima, sangat taat, sangat luar biasa. Dan gaji seperti itu dianggap sudah banyak. Kenapa? Karena dalam tugasnya untuk ngajar mubalighat itu paling 500 sampai 1 juta. Ini sudah banyak ini. Nah, sudah banyak, makanya disuruh nyapu lah, ngepel dan sebagainya. Ya. Kalau mubalighat dengan mengatasnamakan mubalighat itu taat-taatnya orang di kalangan Islam Jamaah, dari kalangan perempuan orang yang paling taat, dalam bahasa mereka paling sakdermo, paling manut, paling nerima dengan gaji yang cukup rendah, paling nerima. Maka masyaallah muslimin hafidhakumullah taala, apakah ini kita bisa menyebutnya dengan istilah pembantu, pencetakan pembantu, mengatasnamakan dengan istilah agama? Dan ini saya boleh jujur, saya boleh katakan, Anda bisa cek sendiri jika saya berbohong. Rata-rata ditempatkan di pengurus-pengurus, paling banyak ditempatkan di pengurus-pengurus di kawasan sekitar pusat Kediri sana. Di sekitaran pusat sana, di Kediri sana itu paling banyak. Pusat Islam Jamaah di sana. Ya. Dan nanti para aghnia, orang-orang kaya. Kalau nun sewu, mohon maaf nun sewu. Kalau yang kebetulan mungkin yang mubalighatnya ini cocok menurut mereka, akhirnya tidak jarang, artinya sering terjadi, kemudian diambil istri, tapi istri bitonah, dipoligami tapi bitonah. Kalau dalam paling kasar bahasa saya, ya istri simpanan. Istri simpanan. Ya dari orang-orang seperti ini. Awalnya dijadikan ya pembantunya, tenaga, biar lebih bernilai ibadah. Mereka katakan dengan istilah apa? Dengan istilah tenaga sabilillah, dengan istilah amal solih, dengan istilah tugas, agar bernilai ibadah dan bernilai murah. Murah membayarnya ibadah karena semua yang dilakukan karena di tempatnya pengurus mendapatkan pahala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sehingga tidak heran kemudian masyaallah muslimin hafidhakumullah taala, pondok-pondok Islam Jamaah itu ya, dengan pondok cuma 1 tahun kemudian sudah bergelar mubalighat yang secara rancah keilmuan di dunia keilmuan, kalau dikeluarkan diadu dengan santri-santri pondok yang luar selain Islam Jamaah, oh kalah jauh. Misalnya ini yang setahun ini, yang mubalik dengan santri-santri saya tadi, ini yang di belakang ini, baru sekitar 8 bulan, silahkan diadu misalnya dari sisi fikih, sisi akidah, sisi bahasa Arab misalnya. Tidak tambahin sisi makna, karena saya juga mengajarkan dengan metode-metode Islam Jamaah dengan istilah mangkul, padahal itu bukan produk mereka. Dari kawan-kawan NU memang seperti itu. Pak Nur Hasan itu hanya mencomot metode yang diajarkan NU aja, kemudian dibawa dalam Islam Jamaah, kemudian diembel-embeli dengan istilah mangkul, padahal di NU sudah biasa ratusan tahun yang lalu juga seperti itu. Masyaallah muslimin hafidhakumullah taala. Nah, ini bisa dikatakan eksploitasi ini sebenarnya. Maka sahabat-sahabat yang ada, yang sekarang di dalam, yang sekarang bunglon atau tidak bunglon, tidak usah anak Anda dipondokkan ke dalam Islam Jamaah. Kalau benar-benar dipondokkan, masukkan ke pondok yang lain.
Ya, memang akan terkesan lebih lama, tapi matang. Mondok di luar selain Islam Jamaah itu memang agak lama, setahun nggak ada. Ada tapi sifatnya hanya markas, hanya penguatan hafalan misalnya. Minimal ya 3 tahun dan ada jenjangnya seperti di sini jenjangnya SMA, ada SMP, ada Ma'had Ali, D2, D3, ada sarjana, seperti itu walaupun di pondok. Kasihan kan? Kasihan sekali. Makanya Anda semua jangan pondokkan anak putri-putri Anda, jangan. Kalau tidak, putri-putri Anda akan dijadikan sebagai pembantu rumah tangga yang disuruh dengan nilai yang sangat murah. Dengan nilai-nilai yang cukup murah, dengan upah yang sangat murah. Demikian saudaraku semua. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من